Selain Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Blitar, narasumber lainnya pada workshop pengembangan program pembekalan teknis Damfarm dan SLPTT tanaman tembakau kali ini adalah dari Balai Penelitian Tanaman Serat Karangploso, Malang. Yang sekarang yang banyak itu sigaret kreatif mesin yang dibuat lewat mesin, yang dirokok oleh pemuda-pemuda itu semua SKM. Kemudian ada sigaret mesin itu rokok yang isinya hanya tembakau, tidak ada cengkehnya. Dan tembakonya itu masih banyak diimpor, Virginia, Berlin, Oriental. Kemudian rokok tinggi, satu, dan terakhir susu. Ini kegunaan utama tembakau. Tetapi kami sebagai lembaga penelitian sekarang lagi meneliti dan sudah menghasilkan tembakau untuk parfum. Iya, Pak. Jadi aromanya itu bisa menarik para kaum hawa. Lebih maskulin begitu. Melet Pak ya. Kemudian juga tembakau dikembangkan untuk biofarmaka, yaitu obat-obat yang nanti untuk obat luar, katakan untuk salep gitu. Tetapi di Inggris sekarang benar-benar serius sekali pengembangan tembakau untuk antibodi kanker. Karena protein yang diambil dari daun tembakau itu dikembangkan untuk melawan kanker yang menyerang tubuh kita. Dan itu sekarang lagi diteliti serius dengan dana ribuan pound sterling. Kami mau mengembangkan itu belum tersedia dana. Terus, nah ini macam-macam proses tembakau. Ada tembakau rancangan halus yang dibuat tembakau lansak untuk TW. Kemudian tembakau rajangan, Bapak Ibu kalau pernah mendengar tembakau untuk serintil temanggung yang harganya bisa 1 juta per kilo. Kemudian tembakau krosok Virginia yang di oven, tembakau krosok yang diasap, ini untuk ekspor, Boyolali, Asetan. Kemudian tembakau celutu Delhi. Pertemuan petani tembakau yang seluruh Kabupaten Blitar untuk memulai program sekolah lapang yang merupakan bagian program dari Dinas Pertanian Kabupaten Blitar dengan alokasi dana bagi hasil cukai. Kegiatan ini sangat penting untuk mendiseminasikan teknologi-teknologi terkait dengan pertembakauan, mulai dari teknologi budidaya sampai teknologi processing yang merupakan hasil-hasil penelitian bisa disosialisasikan ke petani. Sehingga kami dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang memang mendapat mandat dari pemerintah untuk meneliti tembakau juga berkepentingan dalam mendiseminasikan hasil-hasil penelitian kami untuk dapat diaplikasikan oleh petani tembakau di Kabupaten Blitar ini. Harapannya tembakau di Kabupaten Blitar ini bisa berkembang, terutama mutunya, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu kami mohon dari dinas yang terkait untuk mengadakan demo di wilayah kami untuk tembakau Sewaburo agar perkembangan tembakau di wilayah kami semakin bagus, pemasarannya pun juga bisa lancar dan otomatis nanti ekonomi wilayah kami juga meningkat. Sementara
Sekian, terima kasih. Bapak kalau mengusulkan ada demplon di wilayah Bapak, kalau boleh saya usul pasarnya harus jelas dulu. Jangan dibalik pasarnya belum jelas tapi ada demplon. Nanti sia-sia. Sehingga kalau tembakau kami pasti kalau ada demplon di situ harus ada industri rokok supaya mereka tahu itu yang dihasilkan oleh daerah wates itu. Katakanlah untuk selopuro itu harus ditelisik dulu Pak, pasarnya mana saja. Apakah rokok kelas menengah yang dibutuhkan atau dia sudah masuk ke rokok kelas tinggi. Setahu saya, selopuro itu baru masuk di rokok kelas menengah seperti rokok cap gandum, kemudian Apache, itu yang karena spesifik dari karakter selopuro sendiri. Disebutkan di atas untuk pola tanam jagung tembakau sama pola jagung padi tembakau itu yang dimaksud dalam pendapatan persen itu istilahnya hitungannya dalam hitungan apa per hektar apa per gimana gitu dalam hektar Pak. Dalam 1 hektar hasil penelitian kami itu diketemukan misalnya ada 10 juta atau Pak ya. Jadi tembakau itu masih tinggi. Jadi lebih dari separuh itu masih tembakau hasilnya Pak. Jadi misalnya dalam satu lahan 1 hektar itu satu tahun dengan pola tanam padi 1, padi 2, tembakau itu tanaman tembakau masih lebih dari 50% dari kalau 3 komoditas itu pendapatannya itu di jumlah gitu Pak. Misalnya jumlahnya semua dari 10 juta ternyata tembakau masih 5 juta gitu Pak. Lebih. Kami terkesan dengan petani di Kabupaten Blitar terutama yang bergerak di bidang usaha tani tembakau karena Blitar merupakan petani cukup antusias dalam mengembangkan komoditas pertanian, bukan hanya tembakau saja. Di samping tembakau, sebelum tembakau kan ada padi, terus padi 1, padi 2, dan tembakau. Atau lihat kesuburan lahan, ada juga yang padi 1, palawija, terus tembakau. Ternyata komoditas tembakau bisa memberikan kontribusi pendapatan yang tinggi. Dari hasil penelitian kami di beberapa daerah, di daerah Madura maupun Tulungagung yang berdekatan dengan Kabupaten Blitar, kontribusi pendapatan dari komoditas tembakau lebih dari 50%. Jadi cukup bisa memberikan tambahan pendapatan bagi petani dan keluarganya.